Banyak dari kita tumbuh dengan satu keyakinan yang sama, bahwa hidup adalah tentang mengejar kebahagiaan. Kita diminta mencarinya, mengejarnya, bahkan memaksakannya. Namun semakin keras kita mengejar rasa bahagia, semakin sering ia terasa menjauh. Para filsuf Stoik melihat ini dengan jernih. Mereka tidak menolak kebahagiaan, tetapi mereka memahami satu hal penting. Kebahagiaan tidak bisa dijadikan tujuan utama. Karena setiap kali kebahagiaan dijadikan target, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Kita mulai mengukur diri dari perasaan sesaat, bukan dari kualitas karakter. Stoik mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, bukan apakah aku bahagia hari ini, melainkan apakah aku hidup sesuai nilai yang benar. Di dalam ketenangan itu kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sering muncul bukan saat dicari, tetapi saat kita berhenti berlari. Saat kita melakukan hal yang benar, dengan cara yang benar untuk alasan yang benar. Dan dari sanalah kebahagiaan hadir sebagai dampak bukan tujuan. Bagian dari kegelisahan manusia modern lahir dari satu kesalahpahaman yang halus. Kita diajarkan mengejar perasaan, bukan membangun fondasi. Kita ingin bahagia sekarang, tenang sekarang, puas sekarang. Dan ketika perasaan itu tidak datang, kita merasa hidup kita salah arah. Stoik melihat perasaan sebagai akibat, bukan kompas. Perasaan berubah-ubah, dipengaruhi cuaca kata orang lain, bahkan oleh hal-hal kecil yang berada di luar kendali kita. Jika hidup dipandu oleh perasaan, maka hidup akan rapuh. Karena itu Stoik memusatkan perhatian, bukan pada rasa senang, melainkan pada kebajikan. Kejujuran, keteguhan, pengendalian diri, dan keberanian menerima kenyataan. Ketika seseorang bertindak jujur, meski itu tidak menyenangkan, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Ketika ia memilih disiplin di saat orang lain mencari jalan pintas, disitulah rasa hormat terhadap diri sendiri lahir. Kebahagiaan tidak muncul sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai rasa damai yang tenang dan tidak ribut. Ia hadir perlahan seperti cahaya pagi, yang tidak memaksa mata untuk terjaga, namun membuat dunia terlihat jelas. Dan inilah pelajaran awal Stoik. Jika kamu ingin bahagia, berhentilah mengejar bahagia. Ketika kebahagiaan dijadikan tujuan, hidup perlahan berubah menjadi tuntutan. Kita merasa harus selalu merasa baik, harus selalu terlihat kuat, harus selalu tampak berhasil. Dan saat kenyataan tidak sejalan, kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan hidup. Stoik mengingatkan bahwa hidup tidak berutang perasaan apapun kepada kita. Hidup hanya menawarkan peristiwa, makna dan sikap kitalah yang menentukan kualitas pengalaman itu. Seseorang bisa memiliki segalanya namun tetap gelisah, karena ia menggantungkan kedamaian pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Sebaliknya ada orang yang hidup sederhana, namun hatinya stabil, karena ia menggantungkan ketenangan pada hal yang bisa ia jaga, sikapnya sendiri. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Bukan pada keadaan, bukan pada pujian, bukan pada hasil yang sempurna. Ketika pikiran terlatih menerima apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa dijalani dengan benar, maka ketenangan menjadi kondisi alami. Dan dari ketenangan itulah kebahagiaan muncul tanpa diminta. Ada satu kebebasan besar yang sering terlewatkan manusia modern. Kebebasan untuk tidak selalu merasa bahagia. Kita hidup di zaman di mana kesedihan dianggap kegagalan, kelelahan dianggap kelemahan, dan diam dianggap tidak produktif. Padahal Stoik memahami bahwa seluruh spektrum emosi adalah bagian dari hidup. Yang menjadi masalah bukanlah munculnya emosi, melainkan ketika emosi mengambil alih kendali atas tindakan. Stoik tidak menolak kesedihan, ia hanya menolak dikendalikan olehnya. Saat hari terasa berat, Stoik tidak memaksa dirinya tersenyum. Ia membiarkan rasa itu hadir, tanpa memberi label aku gagal pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, perasaan adalah tamu, bukan tuan rumah. Dalam kesunyian itu ia bertanya dengan lembut, hal apa yang masih bisa kulakukan dengan benar hari ini? Bukan hal besar, bukan pencapaian yang mengesankan. Seringkali hanya satu keputusan kecil yang dijalani dengan jujur. Bangun meski enggan, bekerja meski tidak bersemangat, bersikap baik meski hati sedang lelah. Dan anehnya, dari konsistensi yang sunyi itu lahir rasa utuh yang tidak berisik. Bukan euforia melainkan kedamaian.
Kebahagiaan stoik tidak berteriak, ia tidak datang sebagai ledakan emosi. Ia hadir sebagai rasa selaras antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Ketika hidup dijalani dengan keselarasan itu, jiwa berhenti berkonflik dengan dirinya sendiri. Dan di saat itulah kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicari. Ia datang sebagai dampak alami dari hidup yang dijalani dengan benar. Ketika seseorang berhenti menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ia menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi menipu diri demi terlihat baik-baik saja. Ia tidak memaksa hidup agar selalu terasa ringan. Sebaliknya, ia belajar berdiri tegak di tengah rasa tidak nyaman. Stoik menyebut ini sebagai latihan batin, bukan latihan untuk merasa senang, melainkan latihan untuk tetap lurus saat hidup berbelok. Saat rencana gagal, ia tidak bertanya, bagaimana caranya agar aku tetap bahagia, melainkan, bagaimana caranya agar aku tetap bernilai. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Nilai tidak bergantung pada keadaan, nilai lahir dari pilihan sadar. Dan setiap pilihan yang selaras dengan nurani, membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan inilah yang sering disalahartikan sebagai kebahagiaan. Padahal ia lebih dalam dari itu. Ia adalah rasa aman batin karena tahu kita tidak mengkhianati diri sendiri. Saat kamu hidup dengan rasa aman itu, hidup boleh sulit namun tidak terasa kosong. Dan tanpa disadari, di sela-sela kesulitan itulah, kebahagiaan muncul, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Ada momen dalam hidup di mana kita menyadari sesuatu yang penting, bahwa mengejar kebahagiaan seringkali membuat kita menghindari hidup itu sendiri. Kita menunda kejujuran karena takut tidak bahagia. Kita bertahan di tempat yang salah karena takut kehilangan rasa nyaman. Kita menolak perubahan karena takut menghadapi rasa sakit. Stoik memandang ini dengan jernih. Bagi mereka hidup yang baik, bukan hidup yang bebas dari rasa tidak enak, melainkan hidup yang tidak lari dari kebenaran. Kebahagiaan yang sejati tidak tumbuh dari penghindaran, tetapi dari keberanian menghadapi apa adanya. Saat kamu berani mengakui bahwa suatu hubungan tidak sehat, meski itu menyakitkan, kamu sedang membangun fondasi ketenangan. Saat kamu berani berkata tidak pada sesuatu yang melanggar nilai dirimu, meski itu membuat jalanmu lebih sepi, kamu sedang menjaga martabat batin. Keputusan-keputusan ini tidak selalu terasa menyenangkan. Seringkali justru berat dan sunyi, namun dari sanalah lahir rasa hormat pada diri sendiri. Dan rasa hormat itu pelan-pelan mengisi ruang kosong yang selama ini kita kira hanya bisa diisi oleh kebahagiaan. Stoik memahami bahwa jiwa yang dihormati oleh dirinya sendiri tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Ia mungkin lelah, ia mungkin sedih, tetapi ia tidak hancur. Karena ia tahu, hidup yang dijalani dengan jujur akan selalu lebih ringan daripada hidup yang dijalani dengan kepura-puraan. Dan di titik itulah kebahagiaan muncul lagi. Bukan sebagai sesuatu yang dikejar, melainkan sebagai dampak alami dari keberanian untuk hidup apa adanya. Jika kebahagiaan adalah dampak, maka yang perlu kita rawat bukan perasaannya, melainkan kebiasaan hidup. Stoik tidak membangun ketenangan dari motivasi sesaat, tetapi dari latihan harian yang sederhana dan konsisten. Kebiasaan pertama adalah mengatur pikiran sebelum mengatur dunia. Setiap hari luangkan waktu sejenak untuk bertanya, hal apa yang berada dalam kendaliku hari ini, dan lepaskan sisanya tanpa perlawanan. Kebiasaan kedua adalah bertindak sesuai nilai, bukan suasana hati. Lakukan yang benar meski perasaan tidak mendukung. Karakter dibangun bukan saat hidup mudah, tetapi saat kita tetap lurus di tengah rasa tidak nyaman. Kebiasaan ketiga adalah menerima kenyataan tanpa keluhan berlebihan. Bukan pasrah tetapi berhenti melawan hal yang memang tidak bisa diubah. Energi yang biasanya habis untuk mengeluh, kembali menjadi tenaga untuk bertindak. Kebiasaan keempat adalah membatasi keinginan. Stoik percaya, banyak kegelisahan lahir bukan karena kita kekurangan, tetapi karena kita ingin terlalu banyak. Sederhana bukan berarti miskin, ia berarti cukup. Dan kebiasaan kelima adalah merenung di akhir hari. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk belajar
Apa yang sudah kulakukan dengan baik, apa yang bisa kuperbaiki besok? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah, hidup mulai terasa lebih stabil. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena batin tidak lagi tercerai-berai. Dan tanpa disadari, di antara disiplin yang sunyi itu, kebahagiaan hadir, tenang, sederhana, dan tidak menuntut apapun. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan itu mulai mengubah cara kita memandang hidup. Bukan secara dramatis, melainkan perlahan dan menetap. Kita tidak lagi bangun pagi dengan pertanyaan, apa yang bisa membuatku bahagia hari ini? Melainkan, bagaimana caraku menjalani hari ini dengan benar? Perubahan kecil ini membawa dampak besar. Kita menjadi lebih tenang saat rencana tidak berjalan sempurna. Lebih lapang saat orang lain tidak memahami pilihan kita, dan lebih sabar terhadap proses yang tidak instan. Stoik menyebut keadaan ini sebagai kebebasan batin. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kita berhenti bergantung pada hasil yang tidak pasti. Kita belajar menikmati momen tanpa harus menggenggamnya, mensyukuri yang ada tanpa takut kehilangannya. Dan di titik ini, kebahagiaan tidak lagi terasa rapuh. Ia tidak bergantung pada pujian. Ia tidak runtuh oleh kegagalan kecil. Ia tidak hilang hanya karena hari ini terasa biasa. Ia hadir sebagai latar belakang hidup, bukan sebagai sorotan utama. Tenang, namun setia menemani. Inilah bentuk kebahagiaan yang tidak perlu diburu, karena ia tumbuh bersamaan dengan kedewasaan batin. Dan ketika hidup berakhir pada hari-hari sederhana, kita tidak lagi merasa kehilangan makna, karena kita tahu kita telah hidup selaras dengan diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang jernih. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa dikejar seperti tujuan lain dalam hidup. Ia tidak berada di garis akhir, ia tidak menunggu setelah semua masalah selesai. Ia tidak muncul karena hidup akhirnya sempurna. Kebahagiaan adalah dampak dari cara kita hidup setiap hari. Ia lahir ketika pikiran dijaga, ketika tindakan selaras dengan nilai, dan ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan yang tidak bisa diubah. Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia menawarkan hidup yang tidak berantakan oleh luka. Dengan kebiasaan sederhana, dengan penerimaan yang jujur, dan dengan disiplin batin yang tenang, hidup menjadi lebih utuh meski tetap tidak mudah. Dan di dalam keutuhan itulah, kebahagiaan hadir bukan sebagai tujuan yang membebani, melainkan sebagai tanda bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar. Jika hari ini kamu belum merasa bahagia, itu tidak berarti hidupmu gagal. Mungkin kamu sedang membangun fondasi yang belum terlihat hasilnya. Teruslah hidup dengan benar, teruslah menjaga sikap, dan biarkan kebahagiaan datang pada waktunya sendiri sebagai dampak alami dari hidup yang dijalani dengan sadar. Disinilah banyak orang keliru. Mereka ingin merasa bahagia tanpa mengubah cara hidupnya. Mereka ingin damai, tapi masih memelihara keluhan. Mereka ingin tenang, tapi masih memberi kekuasaan penuh pada hal-hal di luar kendali. Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana namun berat. Ubah cara hidupmu, maka perasaan akan mengikuti. Bukan sebaliknya, ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran, kamu tidak lagi bertanya, apakah aku bahagia hari ini, melainkan, apakah aku hidup dengan benar hari ini? Dan anehnya pertanyaan kedua itulah yang perlahan menghadirkan ketenangan. Kamu mulai merasa cukup tanpa harus memiliki segalanya. Kamu mulai merasa kuat tanpa harus selalu menang. Kamu mulai merasa utuh tanpa harus selalu dipahami. Inilah fase ketika kebahagiaan tidak lagi dicari, tetapi dirasakan sebagai efek samping dari hidup yang selaras. Hidup tetap membawa masalah, tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, hubungan yang tidak selalu berjalan mulus, semuanya tetap ada. Namun kini masalah tidak lagi mencuri martabatmu, kesulitan tidak lagi merampas jiwamu, dan kegagalan tidak lagi membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Karena kamu tahu satu hal penting, nilai hidupmu tidak diukur dari seberapa bahagia perasaanmu, tetapi dari seberapa teguh caramu berdiri di tengah badai. Dan dari keteguhan itulah lahir kedamaian yang lebih dalam. Daripada sekadar rasa senang, dunia tidak akan pernah berhenti meminta lebih cepat, lebih sukses, lebih kaya, lebih terlihat, lebih diakui. Dan jika kamu menunggu dunia melambat,
Agar kamu bisa tenang, kamu akan lelah seumur hidup. Stoik memahami satu kenyataan pahit sejak awal. Dunia bukan tempat untuk merasa nyaman, tetapi tempat untuk melatih jiwa. Karena itu, ketenangan bukan sesuatu yang kamu tunggu terjadi, melainkan sesuatu yang kamu jaga dengan sadar setiap hari. Cara pertama adalah membatasi apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Tidak semua berita perlu kamu konsumsi. Tidak semua opini perlu kamu tanggapi. Tidak semua perbandingan layak kamu pikirkan. Setiap informasi yang kamu izinkan masuk adalah suara yang ikut berbicara di kepalamu. Dan terlalu banyak suara akan membuat batin kehilangan arah. Stoik memilih dengan tegas, apa yang di luar kendali tidak diberi ruang berlebihan di dalam pikiran. Cara kedua adalah menetapkan ukuran hidupmu sendiri. Selama ukuran hidupmu ditentukan oleh standar luar, gaji orang lain, pencapaian orang lain, pengakuan orang lain, ketenanganmu akan selalu rapuh. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa orang yang tenang adalah mereka yang tidak menyerahkan penilaian hidupnya pada keramaian. Artinya sederhana, kamu harus tahu, apa yang cukup bagimu bukan apa yang dianggap cukup oleh dunia. Cara ketiga adalah melatih jeda. Di dunia yang serba cepat, berhenti sejenak adalah tindakan berani, menarik napas sebelum merespons, diam sebelum bereaksi, mundur selangkah sebelum mengambil keputusan. Jeda kecil ini adalah benteng ketenangan. Di sanalah kamu mengingat bahwa kamu masih punya pilihan atas sikapmu sendiri. Cara keempat adalah menerima bahwa lelah adalah bagian dari hidup, bukan tanda kegagalan. Kamu tidak selalu harus produktif, tidak selalu harus kuat, tidak selalu harus baik-baik saja. Stoik tidak menuntut manusia menjadi batu, melainkan menjadi manusia yang tidak larut dalam emosinya sendiri. Merasa lelah boleh, menyerah pada nilai hidup tidak. Dan yang terakhir, cara paling dalam untuk menjaga ketenangan adalah mengingat kefanaan. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk melunakkan ambisi yang berlebihan. Suatu hari, semua yang dikejar dunia ini akan terasa kecil. Yang tersisa hanyalah bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, dan bagaimana kamu menjaga jiwamu. Ketika kamu benar-benar menyadari itu, tuntutan dunia tidak lagi terdengar seperti perintah, melainkan sekadar kebisingan. Dan di tengah kebisingan itu, kamu berdiri tenang. Tidak karena hidup mudah, tetapi karena batinmu tidak lagi mudah ditarik kemana-mana. Pada akhirnya kebahagiaan tidak pernah datang, karena hidup memenuhi semua keinginanmu. Ia hadir saat kamu berhenti berperang dengan hal-hal yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Ia muncul saat kamu setia pada nilai bukan pada validasi. Ia terasa ketika kamu hidup selaras dengan kemampuanmu hari ini, bukan tuntutan dunia yang tidak pernah kenyang. Jika dari semua yang kamu dengar hari ini, ada satu hal yang ingin kamu simpan di dalam hati, biarlah ini. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh masalah. Jika video ini menemanimu di tengah lelah, di sela kebingungan atau di titik hidup yang sunyi, aku bersyukur kamu ada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Jika kamu merasa isi video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe agar tidak tertinggal video berikutnya tentang ketenangan, keteguhan batin, dan cara hidup yang lebih sadar. Di dunia yang terus menuntut lebih,